Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Senin Legi ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Senin Legi tipe loro. Bukan tipe loro ya, tapi tipe loro. Ya. Ini jangan ibaratnya itu jangan membuat Anda takut gitu loh ya. Jangan tersugesti dengan sesuatu yang negatif, jangan. Ya, jadi tujuan dari Primbon itu menuliskan bahwasannya orang yang lahir Senin Legi pada zaman dahulu itu sering mengalami kesialan, sering mengalami apes, sengkek, sial dan sebagainya. Maka harus melakukan ruwatan. Ya. Dan ruwatan di sini jangan diasumsikan katakanlah harus nanggap wayang kulit ya, dengan biaya yang mahal. Ya tidak ya teman-teman ya. Ruwatan itu pada dasarnya adalah bagaimana kita itu menjaga setiap perilaku kita ya, baik perilaku kita kepada Tuhan yang kaitannya dengan kewajiban ya, ibadah. Kalau muslim ya sholat 5 waktu ya, poso dan sebagainya ya, itu perlu dijaga. Kalau masih apes berarti energi negatifnya ini masih besar, tambahi dengan tirakat sampai ibadah dan tirakatmu itu bisa kamu aplikasikan atau menjiwai di dalam kehidupanmu. Baru ketika itu bisa Anda lakukan, maka saya yakin tipe loro ini akan hilang ya. Tipe loro itu kenapa sih kok bisa tipe loro itu ya? Karena energi negatif, karena kelakuan yang negatif ya. Pada dasarnya itu, apakah setiap weton sama punya potensi tipe loro? Podo ae. Tidak hanya Senin Legi saja, tapi kebanyakan Senin Legi gitu loh ya. Karena setiap weton itu punya lakunya masing-masing ya. Artinya zaman dahulu itu wis dititeni gitu loh. Soal kebenaran atau tidak, nah itu tidak jadi masalah gitu. Yang jadi masalah ketika kamu sudah mendapatkan petunjuk itu, kamu tidak hati-hati. Dan ketika hidupmu banyak masalah, apes, sial, sengkek dan sebagainya, kamu menyalahkan wetonnya. Wah, pantes hidupku berantakan karena wetonku tipe loro. Kan banyak tuh seperti itu. Ya, padahal yang membuatmu loro atau tidak, sengkek atau sial atau tidak, itu adalah tindakan kamu sendiri. Ya. Nah, saya berharap dengan video ini ya teman-teman Senin Legi itu mulai muhasabah diri, mulai mengevaluasi diri. Apa ya kelakuan saya yang negatif itu apa? Yang pertama Anda periksa adalah kelakuan Anda kepada Tuhan. Itu Anda periksa dari Anda tidur melek bangun tidur sampai Anda merem. Itu kan pasti ada aktivitas itu. Aktivitas spiritual itu ada gitu. Misalnya Anda muslim ya, aktivitas spiritualnya ya sholat 5 waktu ya. Ketika salah satu saja tidak kamu penuhi, maka kamu akan tipe loro. Pasti yakin saya gitu ya. Tidak percaya lakonono gitu ya. Sama dengan agama-agama yang lain ya. Kalau Anda katakanlah sudah ditetapkan kewajiban beribadah, misalnya hari Minggu kamu beribadah, kamu tidak ibadah, kamu mancing misalnya, atau kamu ngopi ya, mesti orangmu masalah gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Manusia itu tidak bisa lepas dari Tuhan ya. Untuk menenteramkan batinnya, untuk menenteramkan jiwanya, manusia itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah kalau masalahnya ya Anda ini katakanlah tidak jauh dari Tuhan, yaitu yang terjadi tipe loro ya. Nah, ini pertama yang Anda periksa hubungan Anda dengan Tuhan. Yang kedua, Anda periksa hubungan Anda dengan semua makhluknya ya. Artinya dari spiritualmu tadi, ibadah, tirakat kepada Tuhan itu harus bisa menjiwai setiap perilaku ya hidupmu kepada seluruh makhluknya gitu loh ya. Ya toh, seluruh makhluknya. Misalkan ya, kamu sedekah bumi ya, nebar bibit
bibit lele misalkan 1000 ekor, loh akan kembali kepada dirimu. Beda lagi ketika kamu nyetrumi wak di kali misalkan, bawa setrumi telon nak uripmu apes sampai siang. Nggak percaya silakan dibuktikan. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi pada dasarnya ketika kita ini bijak ya, bijak berhubungan dengan semua makhluk yang ada di alam semesta, maka makhluk yang ada di alam semesta itu akan mendoakan kita gitu. Ya memang ini kelihatannya tidak masuk akal gitu ya. Ya kelihatannya tidak masuk akal. Ya, tapi cobalah ya teman-teman yang sudah usia 40 tahun ke atas ya, yang sudah masuk ya melihat ke dalam diri. Ya coba Anda evaluasi perilaku-perilakumu yang mana itu bertentangan dengan nuranimu. Ya, yang mana itu bertentangan dengan empatimu. Ya. Itulah penyebab kamu tipe loro. Ya. Coba lakwat ya nanti ketemu. Ya. Lah ketika sudah ketemu, ketika itu masih kamu lakukan, hentikan. Ya, berubah menjadi baik. Maka tipe loro ini akan hilang. Ya, jadi pada dasarnya kita tahu bahwasanya Senen Legi tipe loro ini adalah sebuah informasi supaya kita itu jaga-jaga, supaya kita itu mempersiapkan jangan sampai terjadi yang namanya tipe loro. Karena kalau sudah tipe loro harus gak enak teman-teman ya. Anda punya uang banyak tapi lek loro ndak bisa menikmati. Ini yang perlu Anda sikapi ya. Masuk aku misalkan dari kecil ya sampai tua umur 50 selalu sial, masa diuji sama Tuhan? Ya enggak, itu bukan ujian. Bisa jadi karma, bisa jadi hukuman Tuhan. Nah, itu tipe loro. Maka kenali kenapa kok bisa Tuhan menjatuhkan masalah cobaan seperti itu. Mesti ono sing salah. Lah inilah tipe loro. Ya, jadi manfaat dari primbon itu ya Senen Legi tipe loro itu pada dasarnya supaya kita tidak seperti itu gitu ya. Tetap yang menentukan primbon kehidupan Anda adalah diri Anda. Tipe loro adalah primbon kehidupan Senen Legi leluhur kita zaman dahulu. Ditulis supaya Anda tidak mengalami. Nah, supaya tidak mengalami, maka spiritual Anda harus dibangkitkan. Kelakuanmu kudu api. Ya, kalau ndak api ya itu tadi. Apes sial, ngalor apes, ngidul apes, ngetan apes, ngulon apes. Ya, demikian semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Senen Legi kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.